Ya, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama aku di sini Irun RZ, dan untuk video kali ini kita akan belajar lagi mengenai kopling, motor kopling. Kan kita akan belajar mengenai namanya zigzag. Oke, jadi sebenarnya zigzag ini sebenarnya bertujuan untuk kita satu buat menghindar kanan kiri, atau buat overtaking juga bisa. Atau misalkan buat kalian memang yang mau belajar, atau lebih tepatnya untuk mengikuti ujian praktek SIM motor, itu salah satunya ada zigzag di situ. Nah, itu tadi aku akan bahas mengenai basicnya, how to-nya, dan nanti di part kedua ada namanya semacam simulasi untuk ujian SIM C untuk motor di part setelahnya ya. Dan langsung saja kita mulai. Yang pertama, nyalain dulu motornya ya. Oke, kita jalan. Oke, sebelumnya aku akan bahas basic dulu mengenai zigzag ini. Sebenarnya teknik zigzag ini, yang pertama yang harus kalian kuasai sebelum belajar ini adalah satu, kalian udah harus bisa namanya menyeimbangkan motor. Karena kalau kalian belum bisa menyeimbangkan motor, itu akan susah untuk belajar zigzag. Terus yang kedua adalah kalian udah harus bisa namanya mengendalikan motor itu sendiri dengan kecepatan serendah mungkin dan mesinnya nggak mati. Contoh, sekarang gue main di gear 1. Sekarang ini lihat RPM nya di segini. Ini RPM nya super rendah, ini hanya berapa? Gue bikin 2000, nggak sampai 2000 nih. Ini super pelan, gue tidak memegang kopling sama sekali dan masih bisa berjalan normal, dan kaki tidak turun, itu sudah poin bagus. Oke, langsung kita ke prakteknya. Kalau kalian sudah bisa, gue akan langsung ajarkan mengenai namanya zigzag. Oke. Wah, ini ada jual tanaman bagus. Kalau namanya zigzag itu sendiri, itu semakin kalian pelan mengendalikan motornya, maka kalian bisa semakin mengendalikan motor itu sendiri. Jadi kalau zigzag itu usahakan jangan terlalu cepat, karena ketika kalian terlalu cepat itu nanti motornya akan susah dikendalikan dan berpotensi kalian jatuh. Oke, sekarang kita akan coba dulu untuk zigzag yang pelan-pelan. Sebenarnya gue berharap sih ada tempat yang sepi seperti ini dan ada kon atau pembatasnya berapa biji gitu ya, atau mungkin bisa pinjam ini. Jangan deh, ntar gua dikira mau maling lagi ya, atau batako itu juga boleh ya. Sebenarnya kalau bisa sih ada pembatasnya, jadi enak kalau buat mentutorialkan zigzag gitu. Nah, tutorial zigzag ini sendiri kita coba ambil dari kanan. Sebenarnya basicnya gini, kalian motornya lurus seperti ini. Ketika jalan, ketika mau zigzag itu kalian miringkan sedikit motornya, terus kalian beloknya jangan terlalu banyak, tapi di sini lebih memainkan namanya memiringkan motor ke kanan atau ke kiri ya. Jadi belokan itu sebenarnya nggak terlalu banyak, jadi antara kiri dan kanan terserah, kiri dulu atau kanan dulu boleh. Nah, kalau misalkan zigzagnya itu terlalu sempit, jadi sempit itu adalah kalau di ujian motor ya, si motor tuh jadi antara kon atau pembatas yang satu dengan yang lain itu jaraknya terlalu sempit, itu memang kalian mesti banyak belok dan miring. Oke, kita akan coba dulu yang standar tanpa banyak miring-miring. Oke, kalian mainkan di gear 1 dulu. Di speednya jangan terlalu kencang ya, mungkin sekitar 20-an nggak masalah. Gear 1 boleh, gear 2 boleh. Kalian kalian miringkan, terus kalian belokkan stangnya ke kanan atau ke kiri gitu. Nah, sini kalian tidak perlu memainkan rem sebenarnya, kan hanya perlu memainkan gas saja. Di gas di RPM yang statis saja, pokoknya speednya itu standar aja, jangan naik turun di kanan kiri. Jadi kalian miringkan motornya sambil dibelokkan sesuai dengan kecepatan kalian. Itu kalau zigzag yang pertama ya, yang pelan-pelan. Kalau misalkan kalian mau mencoba zigzag yang lebih lagi tuh, misalkan seperti ini. Tadi kan zigzagnya kan dikit ya, kalau yang banyak tuh kayak gini misalkan. Ada orang kan kayak gini. Tuh. Ini memang beloknya agak banyak dan miringnya juga agak banyak. Tapi memang tetap speednya jangan terlalu kencang. Kalau kalian speednya terlalu kencang, nanti pasti bakalan nggak bagus deh. Jadi sebenarnya zigzag itu antara kanan dulu atau kiri dulu boleh, cuman kalian yang penting adalah pelan, jangan terlalu kencang. Semakin kalian kencang makin susah dikendalikan zigzagnya ya. Tuh, kalau misalkan zigzagnya, gua coba ke kanan dulu deh, bentar. Kalau misalkan kalian zigzagnya udah lancar nih, kalian coba kalau bisa sih cari tempat atau mungkin sendal atau apa gitu, pembatas buat di jalan sepi seperti ini, yang bisa buat kalian latihan ngehindarin zigzagnya itu sendiri. Karena nanti itu akan gue bahas sebenarnya di next part mengenai
simulasi dari ujian sim praktek motor gitu. Jadi kalian harus punya namanya, kalau bisa sih pembatas ya biar enak ya. Jadi buat zigzagnya nanti misalkan mau kanan gini, kanan kiri gini. Nah ini buat zigzag yang kalian belajar dulu seperti ini. Kalau kalian sudah lancar, nanti kalian bisa lanjut lagi dengan memakai kon atau pembatas atau sendal atau batu bata, terserah. Cuma nanti kalau misalkan kalian sudah semakin mahir, coba makin disempitin jaraknya, jadi antara satu batu dengan batu lain dimakin dibikin sempit gitu ya. Jadi biar kalian tuh lebih enak buat latihannya. Karena kalau tadi seperti gue bilang, kalau jarak antara pembatas A dan B semakin sempit, jadi kalian harus semakin pelan, harus ditambah rem juga, harus juga semakin miring motornya, beloknya juga harus makin pas. Dan ketika ngelewatin satu zigzag itu kalian harus bisa menentukan kalian tuh beloknya kapan. Karena ketika kalian beloknya telat itu pasti kalian nggak bakal dapat untuk zigzag satu lagi gitu. Kayak gini, satu, kalian main gini dulu pelan, nah disuruh pelan dulu, gini pelan. Ini zigzag yang miringnya landai. Kalau mau lebih sempit ya tadi gue bilang pakai pembatas biar lebih enak. Terus bikin pertama misalkan jaraknya berapa puluh senti, terus kurangin sampai tersempit yang bisa kalian bisa gitu. Jadi kalau kalian udah bisa, gue yakin kalian bisa ke next selanjutnya, yaitu mengenai latihan simulasi dari sim motor kita teman-teman. Ya udah teman-teman, itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Intinya adalah kalau zigzag itu kalian jangan terlalu cepat. Satu, pelajari dari yang miringnya dikit sampai paling banyak, tambahkan kon atau pembatas kalau mau nanti latihan untuk belajar sim C ya, untuk prakteknya agar kalian lebih mahir. Terus juga mainkan juga gas sama remnya jangan terlalu banyak. Terus miringnya itu, keseimbangan yang penting di sini. Oke, itu ya teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Kita ketemu di next video berikutnya teman-teman. See you next time and have a nice day. Bye bye.